Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi kita dari segala macam bala. Amin. Salam takzim untuk seluruh guru se-Nusantara. Saya akan berbagi materi tentang guru hebat. Bagian kedua, bagian ini saya beri judul berubah atau mati. Hasrat untuk berubah. Ketika aku masih muda dan bebas berkhayal, aku bermimpi ingin mengubah dunia. Seiring dengan bertambahnya usia dan kearifanku, kudapati bahwa dunia tidak kunjung berubah. Maka cita-cita itu pun agak kupersempit. Lalu kuputuskan untuk hanya mengubah negeriku. Namun tampaknya hasrat itu pun tiada hasil. Ketika usiaku semakin senja, dengan semangatku yang masih tersisa, kuputuskan untuk mengubah keluargaku, orang-orang yang paling dekat denganku. Tetapi celakanya, mereka pun tidak mau diubah. Dan kini, sementara aku terbaring saat ajal menjelang, tiba-tiba kusadari, andaikan yang pertama-tama kuubah adalah diriku, maka dengan menjadikan diriku sebagai teladan, mungkin aku bisa mengubah keluargaku. Lalu berkat inspirasi dan dorongan mereka, bisa jadi aku pun mampu memperbaiki negeriku. Kemudian siapa tahu, aku bahkan bisa mengubah dunia. Itulah untaian puisi yang tertulis pada suatu makam di Westminster Abbey, Inggris pada tahun 1100 Masehi. Puisi ini saya jadikan sebagai awal dalam materi berubah atau mati. Satu kata kunci yang paling penting yaitu berubahlah. Jika kita kaitkan dengan guru, maka kata kunci itu berkaitan dengan berbagai aspek yang bisa memotivasi ke arah kemajuan. Pertama, mengubah pola pikir dari yang konvensional ke arah yang modern. Sadar atau tidak, pola pikir guru masih banyak terjebak dalam sangkar yang sempit. Misalnya, selalu mengangkat peristiwa-peristiwa negatif. Pola pikir dan tindakan seperti ini ibarat beban berat yang diikat pada tubuh kita. Ketika kita berenang, berbahaya, bisa berakibat kematian. Karena itu, sebaiknya Anda membuang pemikiran-pemikiran pembunuh seperti merasa tahu segala-galanya atau berpikir berbuat sesuatu di luar batas kemampuan kita. Kedua, mengubah cara membelajarkan siswa. Sekolah-sekolah konvensional sudah pudar. Cara belajar konvensional pun telah usang. Guru-guru yang terlalu banyak berperan di depan kelas hanya akan melahirkan kebosanan-kebosanan. Guru bosan pada dirinya sendiri
siswa akan lebih bosan karena sedikit sekali dilibatkan dalam pembelajaran. Guru harus sadar bahwa keberadaannya bukan lagi mengajarkan siswa. Guru bukan lagi ceret dan siswa bukanlah cawan atau tempayan. Ingat, guru bukanlah segala-galanya sebagai sumber belajar. Bisa saja terjadi kebalikannya, guru yang belajar dari siswanya. Ketiga, mengubah diri dengan cara terus belajar. Ada kalanya kita merasa diri sebagai guru membuat kita malas untuk belajar. Membaca pun dipandang sebagai sesuatu yang kurang perlu. Sebagai guru, belajarlah tentang apa saja. Bacalah apapun yang kita bisa baca. Kita tentu sepakat bahwa dengan belajar atau membaca akan membuka tingkap dunia selebar-lebarnya. Neuron-neuron yang mendiami otak kita akan terus berkembang dalam jaringan yang sangat sempurna dan kuat. Tingkat kecerdasan kita pun akan semakin membaik. Ingat, Tuhan tidak akan mengubah nasib individu atau suatu kaum. Individu atau kaum itu sendiri yang mengubahnya. Quran Surah Al-Anfal ayat 53. Mari, berubahlah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim. Terima kasih.